Upaya merapikan pendistribusian LPG 3 kg seringkali dilakukan pemerintah dengan harapan penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Terakhir, terbit aturan larangan penjualan LPG 3 kg di warung atau pengecer. Gas melon itu hanya bisa dibeli di pangkalan-pangkalan resmi. Kebijakan itu hanya berjalan seumur jagung karena dianggap membuat gaduh dan menyusahkan masyarakat. Berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, pengecer diperbolehkan kembali masuk dalam sistem rantai distribusi dengan menjadi subpangkalan LPG 3 kg. Lantas, apakah dengan mengangkat status pengecer menjadi subpangkalan, persoalan distribusi gas subsidi sudah selesai dan tepat sasaran? Sobat bisnis, inilah Fokus. Mengutak-atik pendistribusian LPG 3 kg bukanlah hal baru. Pada tahun lalu, pemerintah mewajibkan pendaftaran KTP bagi pembeli gas melon. Per 1 Januari 2024, pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata. Pengguna yang belum terdata baru akan dapat bertransaksi setelah mendaftar dengan bantuan pangkalan. Saat itu, Kementerian ESDM juga sempat mempertimbangkan pengurangan porsi penyaluran LPG 3 kg ke pengecer menjadi paling banyak 5% hingga 10% dari sebelumnya maksimal 20% untuk mendukung program subsidi tepat sasaran. Namun, kebijakan itu relatif sulit diterapkan untuk kawasan terpencil. Untuk itu, pengurangan porsi penyaluran ke pengecer bakal diterapkan secara bertahap. Kala itu, Pertamina juga telah mendorong warung atau kios yang ingin menjual LPG 3 kg untuk mendaftarkan diri ke agen. Warung-warung juga mesti memasang merchant apps Pertamina untuk memverifikasi profil pembeli tabung gas subsidi tersebut. Lewat merchant apps, data pembeli bisa langsung dikonfirmasi warung-warung penjual LPG 3 kg ke database pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan data on demand yang sudah dihimpun Pertamina. Sementara itu, balik ke persoalan pelarangan penjualan LPG 3 kg ke pengecer, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan ada oknum nakal yang suka memborong dan mendongkrak harga gas melon melampaui harga eceran tertinggi, sekitar Rp18.000 per tabung. Adapun sepanjang 2020 hingga 2022, realisasi penjualan LPG subsidi atau penugasan terus tumbuh rata-rata sebesar 4,5% setiap tahunnya. Sebaliknya, realisasi LPG non-subsidi rata-rata mengalami penurunan sebesar 10,9%. Pada 2022, realisasi penyaluran LPG 3 kg mencapai di level 7,8 juta ton. Sedangkan penjualan LPG komersial pada periode yang sama susut ke level 0,46 juta ton. Angka itu kemudian naik pada 2023. Tercatat penyaluran LPG 3 kg mencapai 8,04 juta ton pada tahun tersebut. Adapun kuota LPG 3 kg dalam APBN 2024 adalah sebesar 8,03 juta ton. Sementara hingga Desember 2024, penyaluran LPG bersubsidi itu telah mencapai 103% dari kuota tersebut. Khusus tahun ini, Kementerian ESDM memproyeksikan kebutuhan kuota LPG 3 kg untuk berada di level 8,17 juta ton. Angka ini lebih tinggi dibanding proyeksi tahun lalu. Sementara itu, anggaran yang disiapkan mencapai Rp87 triliun untuk menggelontorkan 8,17 juta ton gas subsidi tersebut. Berdasarkan hal itu, pendistribusian LPG 3 kg agar tepat sasaran pun menjadi PR besar pemerintah. Terlebih dengan kebijakan kilat kemarin saja cukup membuat gaduh publik. Maka saran saya dari dulu bahwa dalam perubahan mekanisme terbuka menjadi tertutup itu juga perlu masa transisi. Dalam artian tidak
sasaran penerima manfaat itu tidak hanya masyarakat kategori miskin, sehingga ini akan mengurangi gejolak, mengurangi shock juga buat daya beli masyarakat menengah. Apalagi kan kita tahu saat ini sedang terjadi penyusutan jumlah kelas menengah. Kedua adalah ya faktor ekonomi politik, artinya juga saya melihat ya karena ini selama ini menjadi zona nyaman, pasti ada pihak-pihak pihak-pihak tertentu ya dalam hal ini pengusaha-pengusaha juga yang mereka terancam status quo-nya gitu, status quo dalam artian rantai pasok distribusi LPG ini. Namun kini setelah Presiden Prabowo menginstruksikan untuk mengangkat status pengecer menjadi subpangkalan LPG 3 kg, lalu apakah sudah menjadi solusi? Meskipun nanti misalnya pengecer ketika nanti sudah beralih menjadi subpangkalan, kemudian nanti diatur juga HET-nya, ya margin fee-nya nanti diatur. Nah itu kan juga dan masyarakat misalkan membeli diwajibkan untuk menyetorkan KTP atau KK, itu juga tidak otomatis akan mengurangi lonjakan volume subsidi LPG. Itu karena kan pada akhirnya tidak ada instrumen atau dasar hukum yang melarang siapapun masyarakat untuk membeli. Kenaikan status pengecer menjadi subpangkalan memang menutup lubang gejolak masyarakat yang protes kesulitan mengakses gas melon. Akan tetapi, tanpa kebijakan yang jelas, keputusan ini di sisi lain justru membuka lubang baru dengan akar masalah yang sama. Panjangnya rantai pasok dianggap semakin menjauhkan jarak pandang pengawasan pemerintah. Ini juga harus terbuka tadi yang tadi saya katakan. Semakin panjang rantai distribusinya, harganya semakin mahal. Kalau dari pengecer menjadi subpangkalan, ini kan soalnya bukan soal statusnya. Mengecer subpangkalan iya. Jadi yang pengecer yang ada di kampung-kampung itu jadi subpangkalan boleh-boleh aja. Tapi yang menjadi pertanyaan itu mereka akan menjual dengan harga berapa? Sudah terang benderang penertiban distribusi gas melon yang tepat sasaran bisa menghemat keuangan negara. Tentunya perlu kebijakan yang terukur dan pas agar keuangan negara tetap sehat dan masyarakat yang memang memiliki hak membeli gas LPG 3 kg bisa mendapatkannya dengan mudah dan tetap murah.